kita datang dengan hati yang rindu dan hauskan Tuhan pada pagi hari ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nampak harimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bagi kami, menyatakan kasih setia. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nampak harimu. Oh, inilah hidupku. Amin, haleluya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey. Haleluya. Sebab Dia memberikan jaminan hidup bagi kita. Amin. Lebih lagi kita percaya bahwa Dia sanggup memulihkan hidup kita, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Hey. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Haleluya.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Hey. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hey. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Biarlah kuasa-Nya semakin nyata di dalam hidup kita. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, Kau sungguh nyata di dalam hidup kami. Hey. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya. Namanya Tuhanku,
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey. Sebab Engkau Tuhan yang penuh kuasa, yang telah menyelamatkan hidup kami, menjamin hidup kami sampai kepada kekekalan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saudara, kemuliaan bagi Raja kita yang hidup. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus sumber hidup. Dialah segalanya di dalam hidup. Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan Dia yang mendengarkan seruan kita. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau lebih dekat mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu.
rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur Tuhan.
kasih sayangmu Kau nyatakan di dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau mengasihiku. Kau selamatkan hidupku Tuhan, Kau jadikanku biji matamu, ku berharga bagimu. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya, ku sembahkan. Ku tinggikan namamu, ku agungkan Kau selalu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Iralalana shakayaralalana se sikaralalana shakayaralalana se ilaralalana shakayaralalana se sikaralalana shakayaralalana ilaralalana se sikaralalana shakayaralalana ilaralalana ilaralalana shakayaralalana ilaralalana shakayaralalana. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Bahkan Engkau terus membawa kami di dalam rencana Tuhan yang indah. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Iman kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa nolong setiap hidup kami umat. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu.
tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami ada di tempat ini dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah setiap kami supaya firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu dan Saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Pak Sanema, dan juga seluruh tim yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Roy tadi, nama saya Simon Kedo. Saudara, kalau saudara lihat dari wajah ini, arah-arah bagian timur sana Bapak Ibu. Amin ya. Ya, saya memang dari Kupang, istri satu, anak dua. Anak saya namanya yang pertama Leoni, yang kedua Leona. Amin. Saudara tanya, kok nama aku Leoni Leona? Saya ini penggemar Lionel Messi masalahnya. Benar, jujur. Ku gile nonton Lionel Messi kalau dia main itu, ku nonton sampai mencelak-mencelak gitu. Jadi anak saya itu saya mau kasih nama Lionel. Jujur saudara, Lionel. Jadi anak saya lahir, saya nggak mau USG. Saya yakin karena doa pendeta itu katanya besar kuasanya. Namanya Lionel Andreas Kedo. Wah, itu nama jauh-jauh hari. Tiba-tiba bidan bilang begini, Pak Pendeta anak perempuan. Nggak mungkin anak perempuan ku nama Lionel. Bingung gue, nama Leoni Bayo. Nah, gitu. Yang kedua ini yakin banget nih. Karena doanya jauh-jauh hari udah doa. Bidan bilang lagi, Pak Pendeta anaknya perempuan. Ku bingung saudara, nama apa? Oh Lionel enggak pacar. Udah Leona baiklah. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu anak saya dua. Jematannya Pak Simon, kapan Lionelnya muncul? Ku bilang Lionel sudah mau Lionel Messi sudah mau pensiun, biarlah ku pensiun lah. Baik saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14 bisa tolong ditampilkan saudara, kita baca bersama-sama. Karena ada beberapa ayat saja saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak Ibu Saudara, kita bicara dengan satu tema yaitu bertumbuh melalui proses. Saudara, kalau bicara proses, bicara ujian, bicara cobaan, bicara tantangan dan sebagainya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita pasti menghindari itu. Siapa di antara kita yang senang diproses, saudara? Siapa di antara kita yang senang diuji? Tentu saudara dikasih dalam Tuhan, saya pun juga jujur saudara, yang namanya proses, yang namanya ujian, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa proses menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan orang percaya. Katakan amin. Tidak mungkin orang bisa bertumbuh tanpa proses. Makanya proses menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Rasul Petrus di dalam surat yang kita baca ini, dia menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Dia menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di daerah Galatia, Kapadokia, orang-orang Yahudi yang baru menjadi Kristen, saudara.
Di mana ketika mereka menjadi Kristen, mereka percaya Yesus, mereka menghadapi yang namanya tantangan yang luar biasa. Mereka menghadapi pergumulan yang sangat besar. Sehingga Petrus menasihatkan kepada mereka. Supaya mereka sadar bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Dia harus berani pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan. Amin saudara. Petrus mau sampaikan kepada mereka. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen yang baru bertobat ini, mungkin mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Sehingga Petrus harus menasihati mereka supaya mereka menyadarinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam konteks ini, coba kita kembali ke 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Bisa tolong ditampilkan ayat yang ke-1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Hari ini saya mau membawa saudara untuk kita mengerti proses itu di dalam pikiran Kristus. Karena banyak orang berpikir bahwa proses itu sesuatu yang ketika dia pikir di luar Kristus itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi dia. Petrus mau mengingatkan kita bahwa proses kita harus lihat dari kacamata Kristus. Yesus telah menderita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata dia telah mengalami penderitaan badani yang luar biasa. Maka kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran-pikiran yang demikian. Kalau kita membaca cerita tentang Alkitab bagaimana Yesus dicobai, Yesus diuji. Bahkan Alkitab berkata dia belajar taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pikiran yang demikian harus juga menjadi pikiran yang kita persenjatai dalam pikiran kita. Harus kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita membaca juga bagaimana Paulus saudara. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 33. Nanti saudara baca di rumah. Di sana dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Paulus. Dia menyampaikan kepada orang-orang bagaimana dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia harus disesah, dia harus dilempari batu, berkali-kali dia masuk penjara, dia harus mengalami kapal yang tenggelam, dan lain sebagainya. Paulus mengalami itu saudara. Makanya pikiran-pikiran bahwa menjadi orang percaya itu harus melalui proses, itu sesuatu yang harus kita miliki dalam hidup ini. Saudara, saya bersyukur di gereja-gereja kita hari ini masih bicara tentang sesuatu yang namanya proses. Di gereja kami tema 1 bulan ini yaitu melewati lembah ujian. Wow saudara. Bayangkan saudara, lewati lembah ujian. Kalau di sini bertumbuh melalui proses. Saudara, banyak gereja hari-hari bahkan orang percaya menghindari bicara tentang proses. Mereka lebih senang bicara tentang berkat. Amin saudara. Lebih senang bicara tentang sesuatu yang nyaman mengikuti Tuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang proses, kita sedang bicara tentang sesuatu yang menjadi dasar daripada kehidupan orang percaya. Barang siapa mengikut aku, ia harus berani menyangkal diri dan pikul salib. Nah saudara-saudara, kita belajar beberapa kebenaran. Yang pertama saudara, bahwa proses adalah sesuatu yang normal. Bilang sama-sama normal. Proses bukan sesuatu yang luar biasa saudara. Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Supaya mereka jangan heran. Jangan menganggap bahwa proses yang mereka alami itu sesuatu yang luar biasa. It's a normal saudara. Proses di dalam kehidupan orang percaya ini normal. Karena apa? Barang siapa ikut aku, dia harus mengalami proses itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi seringkali kita berpikir, Tuhan prosesku berat loh. Masing-masing punya kekuatan sendiri saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Alkitab dia bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Amin.
Kata biasa di sini berarti sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang terlalu berlebihan ketika engkau dicobai. Karena Alkitab berkata, ketika engkau dicobai, ada Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu jaminan firman Tuhan sehingga saudara bicara tentang proses, bicara tentang sesuatu yang normal. Tapi seringkali kita melihat ada orang yang mengalami proses yang begitu luar biasa. Karena Tuhan tahu dia sanggup menghadapinya. Amin. Saudara, saya membaca satu kisah nyata dari seorang bernama Horatio Spafford, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar nama ini. Horatio Spafford ini, saudara, dia seorang bisnismen, dia seorang pengacara yang sukses di Amerika. Suatu waktu dia menghabiskan uangnya, investasi uangnya untuk membangun sebuah perumahan elit, saudara, di pinggiran, saudara, di Amerika. Singkat cerita, saudara, selesai dia membangun itu, habis semua terbakar. Dia mengalami kerugian yang luar biasa. Tapi Spafford ini cinta Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Karena dia pikir masalah cukup berat, akhirnya dia ingin healing, saudara. Healing tahu ya, ingin liburan ke Eropa supaya menghabiskan stresnya dia. Dia mau ajak istri dan 4 orang anaknya pergi ke Eropa. Waktu mau berangkat, saudara, Spafford ini mendapat pekerjaan mendadak yang dia harus selesaikan. Sehingga singkat cerita, saudara, dia memberi kesempatan supaya istri dan anaknya berangkat duluan, nanti dia nyusul. Saudara tahu Bapak Ibu, bahwa kapal yang, karena waktu itu belum ada pesawat seperti hari ini, kapal yang membawa istri dan anak-anaknya ini, saudara, tenggelam. Semua anaknya mati. Beberapa hari istrinya mengirim telegram kepada Spafford ini, saudara. Bayangkan habis uangnya begitu banyak, lalu 4 orang anaknya apa? Mati. Saudara, ini terguncang sekali buat Spafford ini, saudara. Singkat cerita, dia pergi untuk mengunjungi istrinya. Dia naik kapal. Di titik di mana kapal itu yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya tenggelam, mereka sampaikan kepada Spafford ini. Di sini loh anak-anakmu tenggelam dan mati. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia menuliskan satu syair lagu yang sampai hari ini masih dinyanyikan oleh banyak orang. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Masih dinyanyikan sampai dengan saat ini. Dimulai dari suatu kisah tragis, saudara. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kalau ku yang alami, ku tidak sanggup, saudara. Benar tidak Bapak Ibu? Saya juga akan berkata yang sama. Kalau kena ku tidak sanggup, tiba-tiba anak-anak semua meninggal. Kita pacak loh bunuh diri, kata begitu kan. Tidak sanggup hadapi. Tapi Spafford sanggup, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan dia. Amin Bapak Ibu. Kita membaca dalam Alkitab ada kisah seorang bernama Ayub. Ayub punya kisah lebih tragis, saudara. Dalam waktu yang sekejap 10 anaknya mati. Bisnisnya habis. Semua kekayaannya ludas. Bahkan kesehatannya juga habis, saudara. Tuhan tahu Ayub sanggup menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu Ayub sanggup melewatinya. Makanya dia bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ketika engkau menghadapi, Tuhan mampu memberi kita jalan keluar dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita jangan memandang sekelilingmu dan berkata, dia punya masalah besar, ku punya masalah juga besar. Masing-masing punya pergumulannya. Amin Bapak Ibu. Masing-masing kita punya proses sendiri. Jangan pernah mengukur masalahmu dengan masalah orang lain. Karena masing-masing prosesnya berbeda. Saudara, saya dalam melayani Tuhan, saya pernah cerita, saudara. Saya pernah ada dalam satu masa yang paling terendah dalam hidup saya. Saya stres berat, saudara. Saya mau melayani macam mana, keadaan terbatas, semua terbatas. Di dalam keadaan yang hampir putus asa.
Saya mendengar satu khotbah menarik dari seorang pendeta namanya Benny Solihin. Kalau saudara pernah mendengar nama Benny Solihin, seorang hamba Tuhan dari Malang, saudara. Dia mengkhotbahkan satu khotbah dan satu penggalan khotbah yang saya dengar. Dan itu masih berbicara kepada saya sampai dengan saat ini. Dia bilang begini Bapak Ibu. Jangan pernah mengukur masalahmu dengan masalah orang lain. Pelayananmu dengan pelayanan orang lain. Keluargamu dengan keluarga orang lain. Gerejamu dengan gereja orang lain. Dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Skenarionya berbeda. Sutradaranya sama. Bapak Ibu Saudara ngerti maksud saya? Masing-masing kita ini punya skenario berbeda. Saudara pernah nonton film? Saya tidak hobi nonton film, saya hobi nonton sepak bola. Saudara nonton film, saudara. Saudara melihat bahwa satu film itu ada peran-peran yang mungkin tidak diperhitungkan orang. Benar tak? Ada mungkin peran pembantu rumah tangga, ada mungkin peran apa? Sopir, ada peran orang jualan-jualan. Tapi saudara tahu bahwa satu film itu semua menjadi indah. Amin. Ketika masing-masing orang memainkan perannya dengan benar. Amin Bapak Ibu. Dia akan menyenangkan sang sutradaranya. Siapa sutradara kita? Tuhan. Amin saudara. Maka Bapak Ibu Saudara masing-masing kita. Mungkin engkau melihat Pak peran saya kok kecil. Orang tidak lihat peran saya. Tapi saya mau sampaikan. Peranmu akan menyenangkan sang sutradara. Ketika engkau memainkan peran itu dengan baik. Tapi saudara mengerti maksud saya. Seringkali kita punya masalah proses saudara. Mungkin bagi orang lain itu besar. Atau mungkin bagi orang lain itu kecil. Karena Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Di dalam kita memikul masalah kita. Kalau anak umur 10 tahun saudara. Tuhan tidak akan mungkin kasih dia beban 50 kilo. Mengapa Bapak Ibu? Karena pasti dia akan jatuh. Benar Bapak Ibu? Tapi orang yang dewasa, orang yang kuat, dikasih beban 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dia akan mampu memikulnya. Karena beban yang dikasih itu ringan kata Alkitab. Oleh sebab itu yang pertama kita pelajari hari ini. Ialah persoalan kita, proses kita. Itu sesuatu yang normal dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kita belajar. Bahwa proses itu adalah anugerah dari Tuhan. Coba kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29 apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Sebab kepada kamu baca sama-sama dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, proses adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab berkata berbahagialah. Pesan yang sama yang Petrus sampaikan. Supaya kamu bergembira. Kamu bersuka cita. Ketika kamu menghadapi pergumulan itu. Karena di dalam sukacita ada kekuatan Allah. Ketika kita menyadari Bapak Ibu Saudara. Bahwa proses ini adalah anugerah dari Tuhan. Seringkali kita menghindari proses. Karena kita berpikir bahwa proses itu akan menjatuhkan kita. Tapi saya mau sampaikan kepada kita. Proses adalah anugerah Tuhan. Kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita tidak hanya dikaruniakan percaya. Tapi kita dikaruniakan juga untuk menderita. Tetapi di dalam proses penderitaan itu. Kita tahu pasti bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah memberi anugerah demi anugerah bagi kita. Makanya kita mampu menjalani proses-proses kita saudara. Karena kita tahu Tuhan ada bagi kita. Makanya Alkitab dia bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kuk kepadamu ya kan. Kuk yang kupasang itu ringan. Saudara pernah dengar kata kuk ya Bapak Ibu ya. Kata kuk ini sebenarnya sederhana. Satu kayu palang yang ditaruh di leher daripada kerbau. Benar tidak Bapak Ibu? Saudara yang dari kampung, saya dari kampung saudara. Kami terbiasa melihat orang itu sawah di ladang, di sawah. Biasanya supaya membajak sawah,
ada satu palang yang ditaruh di leher daripada kerbau. Dan biasanya kerbau itu harus satu pasang, saudara. Amin ya. Dipasang di leher, di pundak, di punggung daripada kerbau. Jadi dua itu, saudara. Sehingga dua-dua berjalan bersama. Benar dah Bapak Ibu? Bisa enggak satu kerbau jalan duluan? Bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Benar? Dua-duanya harus berjalan bersama. Itu namanya kuk, saudara. Makanya ketika Tuhan taruh kuk di pundak kita, Dia tahu bahwa kita kalau pikul sendiri kita akan gak mampu. Maka Dia berjalan bersama dengan kita, memikul kuk itu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita tidak mungkin akan lemah karena Allah ada bersama dengan kita. Dia Allah yang sumber kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Maka jangan pernah berpikir seperti lagu dulu, nyanyi zaman dulu, saudara. Aku tak sanggup lagi. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Masih ingat lagu dulu itu? Menderita sampai air matanya tumpah. Itu lagu kalau putus cinta Bapak Ibu. Amin. Tapi orang yang di dalam Tuhan dia tahu bahwa penderitaan dia bersama dengan Kristus. Dia mampu melewatinya. Amin. Yang ketiga saudara, karena waktu pagi ini diberi waktu cuma 45 menit. Saya lihat sudah hampir 30 menit. Saudara, saya membahas yang ketiga, saudara, proses mendewasakan iman kita. Sama-sama bilang mendewasakan iman kita. Saudara, proses itu seperti buah yang pahit. Proses itu pahit tetapi buahnya manis. Amin. Proses itu sesuatu yang tidak mengenakan tetapi buahnya pasti manis. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam proses yang pertama kita belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan engkau menghadapi prosesmu dengan berjalan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti dia akan kuat. Makanya melewati proses jangan engkau sombong Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita merasa diri kita hebat. Amin. Kita merasa kita lebih tahu daripada yang lain. Sehingga terkadang kita melupakan pencipta kita. Proses mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, proses mengajarkan kita untuk terus belajar percaya. Kita buka dalam Yohanes pasal 11 ayat 15. Yohanes pasal 11 ayat 15 bisa tolong ditampilkan. Mohon maaf ya, baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Saudara garis bawahi kata belajar percaya. Ini kisah dari mana Bapak? Ini kisah apa? Ini kisah tentang Lazarus yang mati. Amin. Lazarus ini adalah saudara ibaratnya soulmate-nya Yesus. Karena Yesus punya ada Maria, Marta, dan Lazarus seperadik. Mereka ini tinggal di satu kampung ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kalau Yesus mau memasuki Yerusalem, Yesus selalu singgah di kampung mereka. Untuk apa? Makan atau mungkin untuk cuci kaki, mandi dan sebagainya. Sehingga Marta dan Maria ini begitu dekat dengan Yesus termasuk dengan Lazarus. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, orang memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Lazarus sedang mengalami penderitaan yang berat. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Alkitab berkata, Yesus sengaja tidak mau datang. Saudara kalau mendengar kata sengaja ini sesuatu menyakitkan. Amin Bapak Ibu. Orang bisa nolong kita, tapi dia sengaja gak mau nolong kita. Itu sesuatu yang tidak enak saudara.
Kalau kita membaca bahwa dia sengaja berlama-lama untuk apa? Tidak datang. Sehingga ketika disampaikan kepada Yesus, dia bilang, memang aku sengaja tidak mau datang itu. Supaya apa? Kamu belajar percaya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang doanya belum dijawab Tuhan sampai dengan hari ini? Halo? Ada ya Bu ya? Saya juga banyak Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada banyak doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada banyak pergumulan saya juga yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah itu mengendorkan kita? Tidak. Itu terus melatih kita untuk kita belajar mempercayai Tuhan. Terkadang kalau Tuhan langsung jawab doa kita, kita seperti anak-anak ya Bapak Ibu Saudara ya. Simsalabim dapat, simsalabim dapat. Amin. Ada enggak begitu Bapak Ibu Saudara? Anak-anak kan, dia minta Pak uang jajan, papanya langsung kasih. Benar enggak Bapak Ibu? Pak beli ini, es krim kasih. Pak beli ini, kasih. Lama-lama dia jadi anak. Benar enggak Bapak Ibu? Tapi orang yang dewasa dia harus belajar bertanggung jawab. Dia belajar mengandalkan iman dia kepada Tuhan. Makanya Alkitab dia bilang begini, aku tidak datang supaya kamu belajar percaya. Waktu Lazarus mati, baru Yesus bilang begini, mari kita berangkat sekarang. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saudara, ada perkataan Maria, dia bilang begini, Guru, kalau engkau datang di sini, Lazarus tidak mati. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Itu pernyataan Maria, dia bilang begitu, Lazarus tidak mati kalau engkau ada di sini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan ada, ini gak mungkin Lazarus mati. Pasti dia sehat, dia sembuh. Tapi Yesus bilang begini, supaya kamu belajar percaya. Amin Bapak Ibu. Kenapa Yesus tunggu sampai dia mati dulu? Halo? Kenapa Yesus tunggu sampai dia mati? Supaya nggak ada harapan apapun kita selain daripada dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau uang kita masih 1 miliar di bank, mau krisis pun kita akan bilang begini. Amin Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita masih ada orang dalam ada koneksi, aman kita. Masih ada seperadik kita yang ada duit banyak, oh tenang. Kalau ku ada masalah, amin saudara. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi harapan saudara. Benar enggak Bapak Ibu? Disitulah kebergantungan hanya kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan kita ada pada posisi yang paling berat dalam hidup ini. Supaya mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin saudara. Benar enggak Bapak Ibu? Supaya kita belajar hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sudah tidak lagi kekuatan kita. Hanya Tuhan satu-satunya jawaban. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu gak jawabannya? Tahu. Amin. Siapa di sini yang guru Bapak Ibu? Ada? Oh ibu guru ya. Bu izin Bu. Kalau ibu kasih di sekolah namanya cobaan apa ujian? Ujian ya. Ulangan. Kalau ibu kasih ujian anak-anak, ibu tahu gak jawabannya? Tahu. Kuni juga dosen loh Bu. Kuni kalau kasih ujian mahasiswa, ku tahu jawaban. Kalau seandainya guru atau dosen kasih ujian lalu bilang saya kena kalah jawab apa aja terserah. Ku yakin ini bukan guru yang baik, amin. Ini bukan dosen yang baik. Tapi kalau dosen atau guru dikasih ujian, kasih ulangan, dia tahu jawabannya, amin. Kita yang tidak tahu jawabannya, benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak belajar, amin. Tapi Tuhan tahu jawabannya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita dalam proses ini, mata kita itu terbatas melihat. Saudara, saya anggaplah ini mata kita memandang sekeliling tempat ini. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang bisa melihat ada peristiwa apa yang terjadi saat ini di sebelah? Di belakang tembok ini. Ada? Gak ada. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mata kita terbatas memandang sekeliling kita.
hanya sampai kepada kita mampu memandang sejauh mana. Tapi ku tanya, Tuhan tahu nggak di seberang ini ada apa? Halo? Ngerti Bapak Ibu? Karena dia memandang dari atas. Dia melihat. Amin. Benar tidak Bapak Ibu? Anggaplah ini tahun hidup kita. Yang kita bisa pantau. 1 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Dia Allah yang maha tahu. Amin. Dia mampu melihat semua proses itu sampai ke depan. Hari ini mungkin engkau sedang bergumul dengan prosesmu. Dan berkata, Tuhan, kapan Tuhan jawab doaku? Amin. Ku juga enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Benar Bapak Ibu? Sebagai hamba Tuhan pun kami enggak tahu. Kami juga terbatas melihat ini. Tapi kami hanya belajar percaya bahwa ada Allah yang melihat jauh ke depan. Dalam ujung-ujung kehidupan kita, dia tahu. Amin. Makanya saya sampaikan kepada kita, mungkin hari ini engkau memandang masa depanmu dan berkata, ku enggak ada harapan lagi yo. Tapi percaya Tuhan punya jawaban atas hidup kita. Karena dia pegang waktu dan kendali waktu. Dia yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Yang berikut saudara, bahwa proses itu di mana kita belajar mematikan semua keinginan daging kita. Proses ini penting Bapak Ibu. Karena proses ini mematikan seluruh kedagingan kita. Saudara tahu bagaimana orang Israel 40 tahun perjalanannya dari Mesir menuju ke Kanaan. 400 sekian puluh tahun orang Israel ini dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka ada di Mesir, saudara. Mereka hidup dari budaya Mesir. Walaupun mereka sadar mereka orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, butuh 40 tahun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Padahal kalau jaraknya saudara, Yakub dan keluarganya waktu dari Kanaan ke Mesir, ini hanya memakan waktu 2 minggu perjalanannya. Lebih dikit dengan unta. Kenapa Tuhan bawa 40 tahun? Lewati proses-proses itu Bapak Ibu. Saya sedang membaca kitab Kejadian Keluaran Imamat Bilangan saudara. Saya sedang membahas ulang-ulang saudara. Saya belajar dari orang Yahudi, orang Israel. Selama mereka di Mesir, saudara, kita membaca. Bagaimana mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan bebaskan kami dari Mesir. Singkat cerita Tuhan utus Musa. Musa membawa orang Israel keluar dengan melewati 10 tulah di Mesir, saudara. Orang Israel ini nengok mata kepala, air rubah jadi anggurnya berubah jadi darah, ya kan? Ya kan Bapak Ibu ya? Apalagi macam-macam, mujizat katak, nyamuk, penyakit sampar dan ujungnya kematian anak sulung. Tapi dalam perjalanan itu mereka lihat lagi mujizat. Laut ini terbelah menjadi 2. Laut ini bukan laut yang di Pangkal Pinang, luas laut itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Luas, laut bisa terbelah. Siapa di sini yang pernah nengok laut terbelah? Enggak pernah nengok kuliah di televisi pun enggak kan? Dari kisah Yusuf, kisah orang Israel itu. Tapi orang Israel melihat mujizat itu. Tapi saudara tahu prosesnya bagaimana. Mereka sungut-sungut terus sama Tuhan. Amin. Ngeluh terus sama Tuhan. Mereka kadang-kadang tuh mau lempari Musa dengan batu. Kurang ajar enggak Bapak Ibu? Ini nabi aja mereka mau lempari. Maka jangan heran hari ini kalau orang bilang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Musa aja dilempari, Yesus aja disalibkan. Makanya hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Gimana Israel ini saudara? Bangsa yang bersungut-sungut. Memberontak dengan Tuhan. Maka butuh 40 tahun untuk keluarkan Mesir dari hati mereka. Makanya ada teolog dibilang begini. Butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya orang Israel. Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini kadang-kadang karakter kita. Amin ya. Butuh proses enggak Bapak Ibu? Amin ya. Butuh kikis menurut saudara. Kadang kita lihat orang beli kulkas kita yang kedinginan. Amin saudara. Tahu maksudnya saudara? Lihat orang lain yang bawa mobil, kita yang kepanasan. Orang lain jalan-jalan di Singapura, kita yang mikir stres saudara.
Lalu kita mulai suami bilang, itu lihat si jalan-jalan Singapura. Ku di gang Singapura aja tiap hari. Dape lah Bapak Ibu Saudara, yang penting ada Singapurnya. Kadang-kadang seperti itu, lihat orang lain iri hati. Lihat orang lain bahagia, kita yang kepo. Makanya ungkapan bilang senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan ini perlu dikikis. Amin. Dimatikan seluruh keinginan-keinginan seperti itu. Jiwa-jiwa pemberontak kita Bapak Ibu. Saya di sini, saya lihat wajah-wajah yang semua tunduk taat hormat sama gembala ya. Amin. Di tempat saya itu ada satu jemaat yang saya tidak sebut namanya. Itu kalau saya khotbah dia langsung pasang di status, pendeta khotbah begitu. Sindir-sindir kami. Besok dia ibadah lagi saudara. Dan saya lihat tiap minggu dia ibadah. Tapi setiap kali ini dia ribut semua. Semua jemaat dia ribut. Saya mau usir, tidak boleh itu punya Tuhan. Saya stres mikirnya. Tiap hari ribut saudara. Dia pindah dari suatu komsel, pindah ke komsel yang lain. Komsel sini pindah. Kemarin dia bilang, Pak aku mau komsel yang ini enggak. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Amsal bilang begini, besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesama. Saya bersyukur Tuhan kirim orang seperti ini di gereja. Supaya apa? Ajarku jadi sah. Puji Tuhan, saya lihat Pak Senema badannya mungkin sehat. Pak Roy tambah sehat. Wajah yang semua, wajah yang tunduk sama pimpinan. Amin. Tapi gue gak tahu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada di hati ini pemberontak. Amin. Maka Tuhan butuh proses untuk apa? Mengajar kita belajar menjadi taat. Amin. Waktu habis kah? Karena kalau kita sudah pendeta di khotbah ini kadang-kadang dia udah, pokoknya dia sudah hajar terus. Makanya ada kayak begini waktu nih saudara. Amin ya. Belajar. Amin. Kadang-kadang butuh waktu. Amin. Tuhan kikis kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum berubah, proses itu akan terus ada. Amin. Nanti di ibadah kedua kita akan belajar banyak hal. Dalam Yakobus pasal 1 itu. Saudara mau ikut ibadah kedua silakan. Kalau saudara mau pulang juga silakan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, nikmati proses Tuhan itu. Amin. Mungkin engkau berkata, Pak, prosesku terlalu berat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu proses kita. Amin. Dia tahu jawabannya dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, Allah turut bekerja. Amin. Dalam setiap keadaan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Lagu ku terhubung denganmu. Kasih-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk terus ada dalam proses Tuhan. Karena kami tahu bahwa proses ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara,
Saya mau sampaikan kepada kita bahwa proses ini memang tidak mudah. Tapi selama engkau terhubung dengan Tuhan, kekuatan melimpah datang daripada Tuhan. Kita percaya itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami masih menikmati proses dari Tuhan. Kami tahu bahwa kami sanggup menghadapinya. Karena Engkau berjanji, Allah memakai setiap proses untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terkadang memang sakit Tuhan. Terkadang memang kami harus mengeluh. Tapi kami tahu bahwa di dalam keadaan itu, Tuhan pun tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyempurnakan kebenaran ini Bapa. Berkati kami semua, berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan dasar kekristenan atau DK dan juga pola hidup berjemaat atau HB dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam di dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalami keintiman dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudari dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun sosmed, Instagram, dan juga Facebook GKPB MDC Pangkal Pinang dan juga mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa share ke teman, keluarga, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu
kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah, datang kepada Tuhan membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami dan membawa korban syukur kami. Dan terlebih khusus kami boleh memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bila itu menjadi sesuatu hal yang menguatkan iman kami, bahwa kami harus bertumbuh di dalam setiap proses-proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Simon Kedo yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau Allah yang terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau terus pakai dengan tanda-tanda heran dan ajaib, terlebih khusus dalam mengembalakan umat-Mu di GB Rock. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus memberkati, menuntun, memimpin, memberikan hikmat Tuhan. Engkau Allah yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga makin banyak jiwa melalui pelayanan hamba-Mu Pak Simon Kedo. Berkati istri dan anak-anaknya dan seluruh umat yang digembalakan. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan seluruh kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Di hari-hari yang ada di depan kami, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa, yang menolong, memberkati, menuntun, memimpin kami, sehingga mata kami terus memandang kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah, kami percaya Tuhan menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari tempat ini, kami percaya berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.